The Miracle, episode 86, Proven with Facts, dibuktikan dengan fakta. Quran berbicara dengan fakta-fakta, baik yang bisa dibuktikan secara langsung dalam realitas kehidupan maupun pembuktian ilmiah yang mengemuka di zaman mutakhir. Pergantian malam dan siang adalah sebahagian ayat kauniyah yang dapat memberikan inspirasi bagi manusia yang mau berpikir. Begitu banyak ilmu dan pesona pada silih bergantinya malam dan siang. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Al-Anbiya 33. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Al-Anbiya 34. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Anbiya 35. Mengapa dalam penyebutan pergantian malam dan siang selalu didahulukan kata malam daripada siang? Quran berbicara secara hakikat bahwa yang jauh itu lebih penting daripada yang dekat. Hanya kecenderungan manusia selalu mengutamakan yang dekat. Di saat siang hari, saat terang benderang, kita melihat benda-benda sekitar kita, terutama yang dekat, yang jauh tidak nampak. Di malam hari, benda-benda angkasa yang nun jauh di sana justru nampak. Ini yang menginspirasi banyak ilmuwan, bahkan Nabi Ibrahim. Malam hari itulah yang mengantarkannya menyadari akan adanya Zat yang Maha Kuasa. Kecenderungan manusia pada umumnya mengutamakan yang dekat, mengutamakan dunia, karena salah satu makna dunia adalah dekat. Sementara akhirat mengundang makna akhir, kemudian di belakang atau jauh, sehingga sering diabaikan. Namun hakikatnya hari akhir itulah yang paling penting. Adanya pergantian malam dan siang, maka secara umum ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk istirahat. Pergantian malam dan siang adalah tanda adanya perputaran bola bumi. Ada belahan bumi yang kena sinar matahari dan yang tidak hingga menjadi gelap. Namun di saat gelap itu benda-benda angkasa nampak dengan memantulkan cahaya matahari. Ada planet yang demikian jauh yang memakan waktu ratusan tahun baru cahayanya sampai ke bumi. Ketika kita melihat cahaya sebagai bintang-bintang, sebenarnya sudah kiamat. Subhanallah, Maha Suci Tuhan, penguasa jagat raya. Matahari dan bulan dinyatakan bergerak di garis edarnya. Demikian juga dengan planet lain. Kata sabaha yang bermakna berenang diartikan sebagai bergerak. Kata ini digunakan juga untuk menyatakan pengakuan kesucian Tuhan dengan istilah bertasbih. Jadi, tasbih lahiriah planet atau benda-benda angkasa adalah berenang atau bergerak sesuai garis edarnya. Semua benda-benda angkasa patuh pada perintah Allah. Semua mengitari planet yang lebih besar dari kanan ke kiri alias tawaf. Unsur-unsur atom pun melakukan putaran yang sama, mengitari inti nukleus atau inti atom. Ayat selanjutnya mengatakan, manusia tidak ada yang hidup kekal. Demikian pula makhluk lainnya. Sejak dahulu sudah terbukti bagaimanapun hebat fisik dan kekuasaan seseorang akan berakhir dengan kematian atau meninggalkan dunia. Umar bin Khattab yang dikenal cerdas, berani, dan tegas karena cinta dan kekagumannya kepada Nabi Muhammad
sulit menerima kenyataan bahwa Rasulullah Muhammad meninggal dunia. Bahkan ia mengancam orang yang mengatakan Muhammad meninggal. Setelah Abu Bakar membacakan surah Ali Imran ayat 144, baru ia tersadar dan menerima kenyataan. Ia sebenarnya mengetahui ayat itu, namun dalam suasana demikian sedih dan panik, ia lupa ayat itu. Ia berkata bahwa ia seakan-akan baru pertama kali mendengar ayat itu. Arti ayat tersebut, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran 144. Setiap jiwa akan merasakan mati, tidak dinyatakan hilang atau lenyap. Jadi seseorang yang mengalami maut atau mati, pada hakikatnya adalah perpindahan ke alam lain yang dalam bahasa Indonesia dinyatakan meninggal dunia. Berasal dari kata meninggalkan dunia. Berarti ada keberlanjutan perjalanan. Sangkalana itu adalah nafsun yang dalam bahasa Indonesia disebut diri atau jiwa. Dalam bahasa Al-Quran, nafsun yang dalam bahasa Indonesia diri atau jiwa. Dalam bahasa Inggris dinamakan soul. Semasa hidup di dunia menempati tubuh sebagai rumah yang akan ditinggalkan ketika tidak layak huni. Jiwa atau diri inilah yang bertanggung jawab akan segala perbuatan di dunia.